Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Situasi Ilan Meslier di Leeds United kian mengarah pada pintu keluar. Kiper asal Prancis itu kini tak lagi masuk rencana utama klub, dan agennya Pini Zahavi mulai bergerak agresif untuk mencarikannya pelabuhan baru di Serie A. AC Milan dan Inter disebut memantau perkembangan. Sementara Leeds terancam kehilangan mantan aset berharganya dengan harga jauh di bawah ekspektasi. Sejak April lalu, Meslier tak pernah lagi tampil sebagai starter. Posisinya digeser Lucas Perry dan Karl Darlow, membuatnya kini menjadi kiper ketiga dengan gaji besar dan kontribusi minim. Dengan kontrak hingga 2026, Leeds siap menjualnya pada Januari untuk menghindari kerugian lebih jauh. Menurut laporan Italia, Zahavi yang memiliki jaringan kuat di Milan mendorong transfer Meslier ke Liga Italia. Baik Milan maupun Inter tertarik, namun keduanya lebih memilih menunggu hingga musim panas agar bisa merekrutnya secara gratis. Deadlock ini dapat membuat Leeds kehilangan potensi pemasukan sama sekali. Penurunan Meslier dimulai setelah masa kejayaan di musim 2020-2021. Saat itu ia tampil impresif di bawah Marcelo Bielsa. Dikenal tenang dengan bola, refleks cepat dan berani menghadapi situasi 1 lawan 1. Namun ketika struktur pertahanan Leeds mulai rapuh, performanya ikut merosot. Kesalahan meningkat, angka penyelamatan turun drastis, dan ia termasuk salah satu kiper dengan rasio kebobolan terburuk saat Leeds terdegradasi dari Premier League. Leeds tahu nilai Meslier telah jatuh, namun masih berharap mendapatkan angka yang masuk akal dari penjualannya. Sayangnya, pasar Eropa tak tertarik membayar mahal untuk kiper yang sudah lama kehilangan tempat. Opsi memperpanjang kontrak pun sempat dipertimbangkan demi menjaga nilai jual. Namun, performa solid Perry dan Darlow membuat langkah itu terasa tidak logis. Jika Milan dan Inter tetap menunggu sampai gratis, Leeds berisiko kehilangan Meslier tanpa kompensasi. Bagi Meslier, hijrah ke Italia mungkin menjadi awal baru. Serie A dikenal dengan pendekatan taktis dan pertahanan yang lebih terstruktur. Lingkungan yang ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan diri dan menghidupkan kembali karirnya. Baik Milan maupun Inter bisa menawarkan stabilitas yang ia butuhkan, jauh dari tempo cepat dan tekanan intens Premier League. Kini semuanya tinggal menunggu. Leeds rela menerima diskon besar di Januari atau mempertahankan kiper yang nilainya terus merosot. Piotr Zielinski menjadi penentu kemenangan Polandia atas Malta dengan skor 3-2. Namun gelandang Inter Milan itu justru merendah saat membahas golnya. Kepada TVP Sport, ia menyebut penyelesaiannya jauh dari kata sempurna. Zielinski menjelaskan proses golnya yang memastikan 3 poin penting bagi Polandia di grup G kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontrol bolanya bagus, tapi tembakannya jujur saja kurang oke. Ribon membantu saya. Kadang Anda butuh keberuntungan. Kalau tidak mencoba, Anda tidak akan mencetak gol, ujar sang gelandang. Ia menegaskan bahwa poin penuh jauh lebih penting ketimbang penampilan individu. Zielinski mengaku laga tidak berjalan semudah prediksi awal. Pelatih sudah mengingatkan kami untuk memperlakukan pertandingan ini seperti melawan Belanda. Lapangannya sulit, tidak nyaman, tapi itu berlaku untuk kedua tim, jelasnya. Pemain 30 tahun itu juga mengakui Malta tampil lebih berani dari perkiraan, terutama dalam menjaga penguasaan bola. Secara pribadi, betis dan punggung lawan saya sakit, tapi saya akan pulih dengan cepat. Meski tampil sejak awal, Zielinski bermain lebih hati-hati karena baru saja mendapat kartu kuning sebelumnya. Saya menghindari duel karena resiko kartu kuning sangat besar. Saya tidak mau tampil terlalu agresif. Saya bermain aman agar tidak terkena skorsing di semifinal playoff Maret nanti. Ia menegaskan kembali bahwa kurangnya intensitas dan komitmen dalam pertandingan seperti ini membuat lawan manapun bisa menyulitkan Polandia.
kabar kurang menyenangkan menghampiri Inter jelang derby della Madonnina. Cedera yang menimpa Denzel Dumfries yang awalnya dinilai ringan, ternyata berkembang menjadi masalah serius. Setelah beberapa sesi training, kondisi sang wingback tak menunjukkan kemajuan berarti. Dan kini, peluangnya tampil di derby semakin tipis. Dalam beberapa hari terakhir, Dumfries tidak ikut berlatih di Appiano Gentile. Situasi ini membuat Christian Cifu mulai mempersiapkan skenario tanpa pemain Belanda itu. Siapa yang mengambil alih? Carlos Augusto, pemain yang hampir selalu siap dipasang di posisi manapun. Pemain Brasil 25 tahun itu menjadi bagian penting skuad Inter. Ia sudah mengisi 3 peran berbeda musim ini, mulai dari bek kiri, bek tengah kiri, dan kini berpotensi jadi bek kanan. Meski jarang mendapat sorotan, statistiknya berbicara lantang. Carlos belum pernah kalah musim ini ketika bermain. Dan 2 musim beruntun, ia menjadi salah satu yang paling dominan dalam duel aera. Dengan Dumfries diragukan, Cifu mungkin tak punya pilihan selain mengandalkan pemain justru paling diremehkan publik. Augusto memberikan fisik, disiplin, dan fleksibilitas, elemen penting dalam laga sebesar derby. Inter memang kehilangan energi eksplosif Dumfries, tapi bukan tak mungkin justru Carlos Augusto yang akan muncul sebagai pembeda pada akhir pekan ini. Menara beton San Siro sudah lama menjadi simbol kokohnya stadion legendaris itu. Namun, menara-menara hidup, para pemain Inter dan Milan justru menjadi elemen yang benar-benar menentukan di lapangan. Dengan satu sundungan tepat, satu duel dimenangkan, atau satu momentum kunci, mereka bisa masuk buku sejarah dan mengubah arah perebutan Scudetto. Jelang derby della Madonnina, duel fisik dan udara diprediksi menjadi kunci kemenangan. Inter datang dengan barisan raksasa seperti Bisek, Thuram, dan Bastoni, sementara Milan mengandalkan Pavlovic, Bartesadi, dan Rabiot. Dalam kompetisi dengan tinggi rata-rata pemain tertinggi di dunia, 184,7 cm, kedua tim siap mengandalkan postur dan kekuatan. Inter musim ini menjadi tim paling mematikan lewat permainan udara. Hingga pekan terakhir, tak ada tim Serie A yang mampu menandingi jumlah gol sundukan Nerazzurri, 5. Gol pembuka Bastoni, bek 20 tahun dengan tinggi 190 cm, bahkan memicu rangkaian positif Inter yang belum berhenti sejak awal musim. Di bawah arahan Cifu, para pemain belakang besar seperti Bisek dan Acerbi, 192 cm, menjadikan duel udara sebagai seni bertahan. Kombinasi fisik dan keberanian mereka memberi rasa aman untuk mempertahankan garis tinggi. Marcus Thuram, yang dulu sering diejek ayah dan saudaranya karena sundukannya buruk, kini menjawab dengan prestasi. 4 dari 5 golnya musim ini lahir dari sundukan, loncatan besar setelah 2 tahun latihan intensif. Padahal dulu ukuran tubuhnya tidak sebanding dengan efektivitasnya. Kini ia menjadi spesialis duel udara Inter bersama Bisek. Tidak semua soal tinggi. Lautaro Martinez dengan tinggi hanya 174 cm tetap menjadi ancaman besar di udara. Ia sudah 2 kali membobol gawang Milan lewat sundukan, salah satunya gol penentu derby. Insting dan timing membuatnya tak kalah dengan pemain-pemain raksasa. Bisek tampil seperti bek yang diciptakan khusus untuk laga-laga besar. Fisiknya, agresivitasnya, serta kemampuannya menjaga garis tinggi membuatnya jadi pilihan utama Cifu. Acerbi yang kembali menemukan performa terbaik menjadi pelengkap sempurna. Mereka berdua membuat striker kelas dunia seperti Haaland atau Giroud merasakan kerasnya duel fisik Inter.